Iya. Jadi kakak, Halo, bagus. ya, nah, iya, nah, Padahal dia juga nyatut punya baru dia Sebenarnya tapi punya dia juga nggak punya wifi. Terus malah disaranin. Ah, tak tahu. tidak langsung. menit lah. Pokoknya Apa yang mau? Nah, belum beli. Hmm. apa ya? Ya, nah, ya. Baby, Asal. baby. Nah, kembali lagi. Nauzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala bihi nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzil nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita berikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan tadi demi selalu mempelajari ayat Allah dan supaya kita selalu di bawah lindungan Allah melalui pertolongannya dan Allah Subhanahu. Selanjutnya Iya dong. mari kita baca sama-sama. Kami belum ngomong. Udah nyambung ya. Cek kamu lagi. Tapi nggak usah. Oh, jangan tadi. Jangan jam. Nah, jangan jam. Cam, cam. Abis jadi ngomong lagi jam. Pakai Tarik. Karena mau Nah, mau baca udah siap. Nenek mau baca udah siap. Ya. Baju badannya jadi tapi kayak itu sahur. Awas Sam.
Awas Cam, awas Cam. Awas Cam. Cam apa lu? Depan tuh. Tuh, Lagi minimas lu. Yang ini kan. Ya. Ini gimana? Coba kecilin dulu. Bisa di PKP selama-lamanya. Ah, ah, ah. Kok biru lagi? Lama banget, karena jadi apa? sama tuh lu. Kayak ini lu. Nunggu orang tidur dulu. Ini banyak tangan aku. Nah, eh, Itu belum muncul. Ini kenapa ya? Kabelnya ya, kabelnya ini. Isi kabelnya gitu. pinggir. Ya, Yes, yes. ah, pinggir. Yang Dia berubah. kabelnya cuma satu loh. Ini Iya itu. Ya, kita mulai aja ya. Mulai sebut saja sebagian ulama. Baca, kalian baca. Sebagian, buat sebagian, sebagian mula, mula. Baca dulu kalau kita. Jadi cak. Nah, Kakak. ya baca dari situ aja, nggak apa-apa. Yuk, baca dulu sini. Udah bisa baca. Jadi Sebagian, sebagian, sebagian ulama dia nggak mau terlalu dulu sama. ahli hikmah, hikmah, Yang kencang. hikmah, Hikmah. hikmah, ya, yaitu, Ini kan yaitu, ini udah kita ini. yaitu, udah dengar ya bang, Nah, itu. yaitu para, 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 para dokter, 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 Mariam dokter. ahli, Ambil ya. ahli
ahli. Mana ya? Benar suaranya? Ahli. Ahli. Jiwa. Jiwa mana? Hilang. Jiwa Jiwa. mengatakan. Mengatakan. Suaranya kecil amat. Yang Mengatakan kencang dong suaranya. sebagai berikut. Ya, ada 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan. Yang kencang. Zikir pada Allah. Menemui para wali Allah. Wali Allah. Mendengarkan nasihat para ahli hikmah. Membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan segala macam. Neca, ganti ya. Bilang lagi. Jadi sebagian ulama ahli hikmah yaitu para doktor, ahli jiwa mengatakan sebagai berikut. Ada 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan. Zikir pada Allah. Menemui para wali Allah. Para wali Allah. Mendengarkan nasihat para ahli hikmah. Membaca tasbih. Subhanallah. Membaca tahmid. Alhamdulillah. Membaca tahlil. La ilaha illallah. Membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, bagus ya. Inilah untuk menghilangkan. Ahli hikmah mengatakan bahwa ahli jiwa mengatakan bahwa sebagai berikut ada 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan. Ya, kalau kita susah harus berzikir kepada Allah. Mana kita berzikir kepada Allah? Ingat Allah, kan? Kemudian menemui para wali. Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Mendengarkan nasihat para ahli hikmah. Membaca tasbih. Subhanallah, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca tahlil la ilaha illallah, dan membaca takbir Allahu Akbar. Kita lanjut. Baca di sini aja. Ini dulu. Hilang. Hilang dia. Udah. Hasan Al-Bairi ya? Iya, Hasan Al-Bairah salah. Seorang pemuka golongan tabi'in berkata,
orang yang tidak memiliki sopan santun berarti dia tidak berilmu. Orang yang tidak sabar berarti dia tidak mengerti agamanya. Orang yang tidak memiliki sifat apa ya? Sifat wara. Sifat wara berarti tidak memiliki derajat. Sabar ada 4 macam. Sabar dalam menghadap musibah, sabar dalam menghadap kesulitan, sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam menjauhi maksiat. Ya. Ketawa bikin ngapa ngati. Pinter banget. Masukin ini ya. Ya. Belum. Sudah ada maksud itu. Slide-nya Oh, selain ini loh. lebih share. Masuk kamu sih. Masuk. Dari yang sini. Ini. Ah. Kita lanjut ya. Mbak, lanjut di bawah tuh. Ya. Bawah lagi, bawah lagi. Bu, ambil. Kenapa anak aku ini? Terus. Akan albas. Sudah tuh. Yang dimaksud sifat dengan sifat wara ialah hati tidak suka terhadap barang yang haram. Dan bid'at ialah sesuatu yang tidak halal dan haram. Oke, lanjut. Oh, ya udah. Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari nama aslinya Abdurrahman bin Sawin. Abu Hurairah bilangnya namanya kucing karena beliau sangat kucing sehingga kadang-kadang pada menjualnya terkena perjalanan. Ngaji dulu sini, baca. Abu Hurairah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bersabda ada 3 hal yang tidak dapat menyelamatkan dari siksa. Ada 3 hal dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat dan ada 3 hal yang menghapus dosa. Jadi yang dimaksud dengan sifat wara itu ialah hati tidak suka terhadap barang yang haram, makruh dan subhat. Pemahaman subhat itu adalah sesuatu yang tidak jelas halal atau haram. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa nama aslinya Abu Hurairah bin Sawid, ya, Abdurrahman bin Sawid. Abu Hurairah berarti bapak kucing. Jadi kalau Abu Hurairah artinya bapak kucing, karena beliau sangat menyayangi anak kucing, sehingga kadang-kadang pada lengan jubahnya terdapat beberapa anak kucing. Jadi Abu Hurairah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada 3 hal yang dapat menyelamatkan dari siksa. Ada 3 hal yang dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat. Dan ada 3 hal yang menghapus dosa. Nah, itu nih. Tim, ketik. Ibrahim dan hari mengatakan sebagai berikut, sesungguhnya penyebab rusak orang-orang sebelum kamu
ada 3 perkara. Karena terlalu banyak bicara, karena terlalu banyak makan, karena terlalu banyak tidur. Nah, Abang Anan tuh, banyakan tidur dia. Ya. Ya kan? Anan? Ini nasihat ini. Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu mengatakan sebagai berikut. Minum nenek deh. Sesungguhnya penyebab rusaknya orang-orang sebelum kamu ada 3 perkara. Karena terlalu banyak bicara. Jadi kalau bicara terus ya, banyak bicara rusak ya. Rusak orang-orang yang sebelum. Karena terlalu banyak makan juga bisa perut kembung, bisa sakit ya, bisa ngantuk dan tidur. Bisa karena terlalu banyak tidur. Nah, kalau banyak tidur ya, ini juga mendatangkan suatu kerusakan di dalam organ tubuh. Kita lanjut. Udah. Plastik. Bukan plastik. Ini salah, Tim. Yahya bin Salah, minum air. Penyemaya tuh. Ar-Razi mengatakan sebagai berikut, sungguh bahagia orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkannya. Dia membangun kuburan sebelum ia memasukinya. Ia meridhoi Tuhannya sebelum ia menemuinya. Sebelum harta meninggalkan, maksudnya sebelum fakir. Terus lanjut. Membangun kubur sebelum memasukinya, maksudnya beramal soleh sebelum mati. Meridhoi Tuhan Allah maksudnya yakni dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangannya sebelum menemuinya, artinya sebelum mati. Ya, Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Nah, Ar-Razi itu mengatakan sebagai berikut. Aman baca. Sesungguhnya bahagia orang-orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkannya. Ya, dan dia membangun kubur sebelum dia memasukinya. Dia meridai Tuhannya sebelum ia menemuinya. Jadi kalau kita meridai Tuhan itu sebelum kita ketemu dengan Allah, ya kan? Nah, sebelum harta meninggalkan maksudnya ialah sebelum fakir, di sebelum miskin ya. Terus membangun kubur sebelum memasukinya maksudnya adalah beramal saleh sebelum mati. Meridai Tuhan Allah maksudnya yakni dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian sebelum menemuinya artinya sebelum mati. Lanjut. Anan. Anan. Oh, Anan ya udah baca 10 dia. Abdul Hanan. Tante udah tante. Kamu udah baca Anan? Oh ya udah. Sini Nan. Ini dulu situ dekat ayah no. Dekat situ. Nah, ngantuk ulu. Ayah keluar. Malam. Sini nih. Nih mic-nya. Aman nih. Aman. Aman kakak. Nih cepat. Hei. Nih. Tante nenek susu sekali. Dari. Duduk. Udah. Kita Alira mengatakan sebagai berikut. Dan siapa tidak memiliki sunnatullah, sunnah Rasul dan tidak memiliki sunnah pada wali, maka dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Kemudian Ali Turun. bertanya, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Ali menjawab, memberikan rahasia. Ali bertanya, sunnah Rasul itu
berkeliling memperhatikan keadaan umat manusia. Apakah sunnah para wali itu wali mengaku kesabaran atau sesuatu yang menyakiti mereka? Karena SD udah jelas ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan sebagai berikut. Barang siapa yang tidak memiliki sunatullah, ini hati-hati untuk kita ini. Dan sunnah Rasul dan tidak memiliki sunnah para wali, maka dia tidak mempunyai kebaikan sedikit. Walaupun dia mempunyai banyak berbuat baik, tapi tidak mengikuti sunatullah dan sunnah Rasul dan tidak mengikuti ajaran para wali, maka dia tidak mempunyai kebaikan walaupun dia banyak berbuat baik. Kemudian Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan sunatullah? Ali menjawab, menyembunyikan rahasia. Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu? Sunnah Rasul itu adalah berkeliling memperhatikan keadaan umat manusia. Di negara ini umat manusia seperti apa, di Indonesia seperti apa, di Amerika seperti apa, di Thailand seperti apa, di Cina seperti apa. Apakah sunnah para wali itu? Ali menjawab, menanggung kesabaran. Jadi wali itu banyak sabarnya. Memperhatikan manusia yang sekelilingnya itu banyak sabarnya. Atau sesuatu yang menyakiti mereka. Kalau dia berkeliling kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dia harus banyak sabar, banyak mengalah. Lanjut. Hmm. Para wali sebelum kami berwasiat dengan 3 perkara. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunianya. Barang siapa yang baik batinnya, maka Allah perbaiki dan lahirnya, zahirnya. Barang siapa yang mengikhlaskan amal yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan meluluskan amalnya yang berhubungan antara dia dan sesama manusia. Yes. Ibu, Ya, para wali, para wali. Sebelum kami berwasiat ada 3 perkara. benar. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunia. Itu kalau orang beramal untuk akhirat, berikan kecukupan kepadanya dalam urusan agama dan dunianya. Jadi agama itu adalah nomor 1, ya, dunia nomor 2. Barang siapa yang baik batinnya itu artinya hatinya, maka Allah memperbaiki zahirnya. Jadi orang itu kalau batinnya baik, memperbaiki batin zahirnya, artinya di mukanya itu terbayang, tergambar bahwa itu adalah orang yang sabar, orang yang penyayang, pengasih, itu zahirnya. Kalau batinnya itu kan tidak bisa dilihat. Hati itu kan tidak bisa dilihat. Tapi di wajah itu akan tergambar bahwa kita ini orang yang pemarah, orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kelihatan di wajahnya itu. Barang siapa yang mengikhlaskan amal yang berhubungan dengan Allah, mengikhlaskan amal berhubungan dengan Allah, ya, maka Allah akan meluluskan amalnya. Jadi lulus. Jadi kalau ibarat orang belajar ini, setelah lulus ya amalnya. Tidak ada hambatan. Yang
berhubungan antara dia dan sesama manusia. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca sih ya. Mariam, Anan, Syam, Bu,